Viral nih guys, mau tahu nggak guys? Ternyata guys, ya Prabowo itu punya perjanjian khusus dengan Jokowi. Ya, Sri Bintang Pamungkas bongkar semua ini guys, ini videonya guys, dengerin guys, Antara Jokowi dan Prabowo itu ada perjanjian. Ya, ketika Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, dijanjikan akan jadi presiden, tetapi dengan tiga syarat. Tiga syarat itu minimal ya, yaitu melindungi perjanjian-perjanjian yang dibikin oleh Jokowi dengan Xi Jinping. Nah, yang sangat jelas itu adalah WUS. WUS itu janjinya adalah dana dari Cina, tetapi kemudian nyatanya kan larinya ke APBN. Kemudian dana untuk infrastruktur, itu sampai segala aset dijadikan kolateral, dijadikan agunan, aset-aset BUMN. Nah, ini juga Jokowi. Lalu ada satu lagi yang misterius ya, yaitu yang disebut hidden debt, yaitu utang yang disembunyikan. Nah, utang yang disembunyikan itu antara Jokowi dan Xi Jinping, di mana Jokowi mendapatkan dana utangan, tapi ya tentu saja yang harus bayar adalah negara RI. Itu pertama. Yang kedua, jangan Prabowo mengganggu oligarki. Nah, itu sudah saya sampaikan berulang-ulang. Jadi ketika Prabowo mengundang 9 naga, ketemunya beberapa kali lah. Apa yang terjadi di situ? Menurut pendapat saya ya, mereka itulah yang akhirnya memberi utangan kepada Republik karena udah kehabisan dana, ya, defisit APBN. Mereka lah yang menyokong, jadi menjadi supplier, menjadi donor utang lah. Nah, jadi Akbar saja beberapa hari yang lalu mengatakan keuntungannya itu berapa banyak itu dari PEK 1, PEK 2, dan PEK 3 masih jalan terus. Ya, saya kira pembangunan reklamasi itu jalan terus, dan itulah proyek-proyek yang diberikan kepada oligarki demi mendapatkan utangan dari mereka untuk menanggulangi perekonomian Indonesia. Jadi mereka bekerja sama. Yang ketiga, melindungi Jokowi dan keluarganya. Jadi tidak mungkin Prabowo itu memisahkan diri dari Jokowi, nggak mungkin. Demikian juga Jokowi akan terus mendukung Prabowo ya demi keselamatannya sendiri, termasuk tuduhan ijazah palsu. Kalau nggak dilindungi Prabowo, itu udah terbongkar kemarin-kemarin. Ini pelanggaran HAM juga itu yang dilakukan oleh Prabowo, di samping ketidakbecusannya, ketidakmampuannya membangun perekonomian, lalu bekerja sama dengan pihak asing, mendekatkan diri kepada Amerika dan Yahudi, menjauhkan diri dari Iran. Nah, ini sudah melakukan suatu pelanggaran terhadap rakyat bangsa dan negara, dan pengkhianatan terhadap proklamasi kemerdekaan, pengkhianatan terhadap para pemimpin kemerdekaan dan para syuhada ketika kita melawan penjajahan. Hampir nggak mungkin lah kalau di dalam suasana rejim bahwa Wiwi Gibran plus MPR, DPR yang seperti ini, plus kekuasaan kehakiman yang seperti ini, itu akan menyelesaikan berbagai macam persoalan. Nggak mungkin bahwa Wiwi Gibran, mereka harus dijatuhkan dulu, rejim ini harus jatuh dulu, barulah kemudian orang-orang hebat yang menggantikan pemerintahan ini. Saya mewakili komunitas hubungan internasional dan banyak rakyat Indonesia menghimbau Presiden Prabowo untuk secara signifikan mengurangi perjalanan ke luar negeri dan tidak menganggap remeh jeritan publik mengenai hal ini. Dalam perhitungan kami, dari seluruh pemimpin dunia, Presiden Prabowo telah menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan ke luar negeri. Semenjak menjabat menjadi presiden, 1 dari 6 hari dihabiskan beliau di luar negeri. Dan tidak heran kalau ada yang beranggapan bahwa ini tidak lazim dan di luar batas kewajaran. Dan sangat tidak mungkin dalam 18 bulan ke depan, Presiden Prabowo terus melakukan kunjungan internasional dalam frekuensi yang sama tingginya. Kunjungan kepala negara ke luar negeri memakan biaya yang besar dan bahkan sangat besar. Ini termasuk biaya rombongan tim pendahulu, biaya pesawat, biaya hotel, biaya logistik, biaya konsumsi, biaya protokoler dan pengamanan, biaya uang harian untuk seluruh delegasi dan perangkat pendamping, dan berbagai biaya lainnya. Satu perjalanan ke luar negeri bisa keluar puluhan, bahkan ratusan miliar. Teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang baru aja kita tonton ini, yang cukup dan juga menarik ini teman-teman, ada banyak sekali yang menjadi komentar netizen atau masyarakat dalam menanggapi video yang baru aja kita tonton ini. Nah, di sini ada yang mengatakan, astagfirullah, selamatkanlah negara Indonesia ini ya Allah dari kejahatan pejabat dan presidennya yang melindungi para oligarki. Betul, situasi negara kisruh kok Pak Prabowo sering ke luar negeri, sepertinya tidak mau tahu untuk negara. Ganti Prabowo, Gibran atau Jokowi, satu paket. Sudah beresin saja supaya negara ini tidak akan hancur.
Lanjut lagi, kalau Prabowo ada perjanjian dengan Jokowi memang terjadi mengenai lindungi oligarki dan Jokowi, maka janji tersebut bisa dibatalkan dan halal hukumnya selama untuk tidak lindungi perusaknya NKRI dan perampok kekayaan NKRI. Kalau Prabowo mengikuti keinginan Jokowi dan juga oligarki, berarti Prabowo dianggap pengkhianat dan juga adil untuk hancurkan NKRI. Rakyat rugi semua segi biaya pemilu. Nah, lanjut lagi. Makanya Prabowo terpasung oleh Jokowi. Apapun yang diperintahkan Jokowi, Prabowo tidak berani bantah atau melanggarnya. Apalagi kok mengusulkan Gibran tidak bakal berani, rahasia bakal terbongkar. Lanjut lagi. Tangkap dari awal sudah terbaca. Kalau orang ini bilang saya kurang percaya, tidak ada bukti. Sembarangan mengarang cerita, ujung-ujungnya nanti Cina. Artinya Presiden Prabowo tersandra. Kalau begitu, bila berita ini fix, maka negeri ini hanya sandiwara belaka. Prabowo tidak mau dengar kata ibunya dan juga mertuanya. Yang didengarnya adalah hanya Jokowi, bahkan Tuhan pun tidak mau. Yang mau didengarnya adalah hanya hidup Jokowi. Si Prabowo mumpung jadi presiden ke luar negeri jadi gratis. Si Jokowi mana mungkin mikirin rakyat, yang dia pikirin dirinya sendiri dan kepentingan Raja Solo. Saya yakin Pak Prabowo sudah pikun. Faktor usia tidak bisa dipungkiri. Saya saja yang baru 64 tahun, sering apa yang saya ucapkan tidak konsisten. Kata anak saya artinya saya yang sering mencela-mencela dan juga pelupa. Dulu saya mengidolakan Pak SBY, tapi kesininya kok analisisnya tidak valid ya. Sudah tidak heranlah anaknya jadi wakil, yang otomatis di negeri ini ya Pak Jokowi tetap sebagian besar ikut Andi. Jangan heran. Lanjut lagi teman-teman. Janjian pas makan bakso bersama menjelang pilihan presiden. Kalau kami rakyat menilai memang ada faktor-faktor yang mengarah ke sana, karena pernah bilang hidup Jokowi pada yang mengucapkan itu. Seorang presiden bukannya mengucapkannya hidup rakyat itu baru terobati. Presiden terboros di dunia, mana mungkin rakyat sejahtera. Perjanjian yang tidak masuk akal, batalkan saja Pak Prabowo. Tidak perlu takut sama manusia dan hanya takut sama Allah. Perjanjian yang merugikan negara tidak berdosa. Kalau dibatalkan malah berdosa. Kalau perjanjian itu dilaksanakan. Kalau tidak suka ya jangan pilih lagi pemilu yang seterusnya, dan hormati pemenangnya sampai usai pemilu selanjutnya. Itulah demokrasi. Jika ingin memaksulkan keduanya, bawa bukti kesalahan. Jika cuma katanya dari expert, cuma saja. Utang menggunung tapi diaku-akui prestasi di korupsi pula. Yang membayar siapa? Emang Jokowi bisa bayar, Gibran bisa bayar, dan juga tentu tidak. Jahatnya para pemimpin. Bapak Jokowi presiden terbaik, tolong jangan difitnah terus. Sehat selalu buat Bapak Jokowi. Gelandangan politik jadi dajjal. Setan bisa menyerupai siapa saja, termasuk Sru Bintang dan penyebarkan fitnah. Nah, lanjut lagi. Pemimpin yang baik memberikan contoh, terutama terkait efisiensi di pangkas perjalanan dinas. Presiden bolak-balik ke luar negeri, hasilnya nihil. Janganlah memfitnah pamungkas, mulai dulu sudah otaknya rodok miring. Rakyat melarat, presiden jalan, suka dipuji. Kucing lokal takut sama tikus-tikus got menjanjikan. Artinya untuk memutuskan hubungan dengan Jokowi harus
Prabowo dilengsarkan dari sekarang. Nah, teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini, yaitu mengenai kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Nah, tentu juga kalau ada teman-teman yang lain yang ingin mau memberikan tanggapan atau saling tukar pendapat, silakan. Atau teman-teman juga jangan lupa like atau subscribe video kita ini agar video-video kita selanjutnya teman-teman tidak akan ketinggalan. Oke teman-teman, salam NKRI harga mati.